Hello everybody, welcome back with us, Powut Podcast Semrawut. Episode Luru. Today kita akan ngomongin tentang pengertian, aspek, metode, tahapan, etika, dan manfaat kelayakan usaha. Dan yang pertama, silahkan. Baik, sebelum membahas lebih lanjut, kalian harus tahu dulu nih, apa sih studi kelayakan usaha itu? Jadi dari kesimpulan beberapa ahli, studi kelayakan usaha ini merupakan penelitian yang menyangkut berbagai aspek untuk dasar penelitian studi kelayakan, dan nanti hasilnya akan digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek itu akan dikerjakan, akan ditunda, atau bahkan akan tidak dijalankan. Lalu apa sih tujuan dari studi kelayakan usaha? Jadi tujuan utama studi kelayakan adalah untuk mengetahui apakah ide usaha itu akan dapat dilaksanakan. Jika ide usaha ditemukan layak, maka rencana bisnis akan dapat disusun untuk mendapatkan dukungan keuangan. Sedangkan menurut Kasmi dan Jakfar ada 5 tujuan perlunya melakukan studi kelayakan, yaitu yang pertama adalah menghindari resiko kerugian, lalu yang kedua ada memudahkan perencanaan, yang ketiga memudahkan pelaksanaan pekerjaan, yang keempat ada memudahkan pengawasan, dan yang terakhir ada memudahkan pengendalian. Baik, untuk selanjutnya Kak Lutfi. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Ada 2 aspek nih yang mempengaruhi studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu aspek finansial, meliputi aspek keuangan yang menilai perusahaan secara keseluruhan. Terdapat beberapa hal yang harus dianalisis. Yang pertama yaitu aliran kas atau cash flow, yang kedua net benefit cost ratio, yang ketiga payback period, yang keempat net present value, yang kelima profitabilitas index, yang keenam internal rate of return. Lalu yang kedua yaitu aspek non-finansial. Aspek ini di luar dari aspek keuangan itu sendiri. Yang pertama yaitu aspek sosial dan ekonomi. Yang kedua aspek pemasaran. Yang ketiga aspek teknis dan operasi. Yang keempat aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang kelima aspek lingkungan industri. Yang keenam aspek hukum. Yang selanjutnya silakan Kak Agung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode analisis kelayakan usaha aspek finansial yang dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama metode konvensional dan metode discounted cash flow. Nah, kita masuk metode konvensional, yang dikenal dengan metode payback period. Nah, metode ini merupakan teknik penilaian kelayakan usaha jangka waktu sebuah usaha dapat balik modal. Nah, jangka waktu ini satuannya bulan atau tahun. Nah, menurut Kamoluddin tahun 2004 dalam bukunya Studi Kelayakan Usaha membagi payback period menjadi 2 jenis. Yang pertama, suatu usaha dengan pola cash flow sama dari tahun ke tahun dengan rumus total investment dibagi cash flow per tahun dikali 1 tahun. Untuk yang kedua, yaitu suatu proyek dengan pola cash flow yang tidak sama per tahun dengan rumus T plus B min C dibagi D min C. T di sini untuk tahun terakhir cash flow belum menutupi nilai investasi, B untuk nilai investasi, C. Kumulatif cash flow pada tahun ke T, D. Jumlah kumulatif cash flow pada tahun T ditambah 1. Untuk selanjutnya mengenai metode discounted cash flow. Di sini dibagi menjadi beberapa tujuan dengan yang pertama, metode net present value atau NPV. Nah, metode ini sering digunakan dengan rumus sigma N terhadap T dikali A dibagi 1 plus K kuadrat T, dengan AT aliran kas masuk pada periode T, K diskon faktor, N periode terakhir alias kas yang diharapkan. Nah, usulan-usulan usaha akan dapat diterima apabila nilai NPV lebih daripada 0, dan apabila hasil perhitungan nilai NPV kurang daripada 0, maka perusahaan dapat dalam keadaan BEP atau break even point. Untuk yang kedua yaitu internal rate of return. Di sini tingkat penghasilan investment rate yang menggambarkan tingkat keuntungan dari usaha atau investasi dalam persen. Dengan rumus sigma N terhadap T dikali A dibagi 1 plus R kuadrat T. A 0 yaitu aliran kas keluar, AT yaitu aliran kas masuk pada periode T, R atau discount rate, kemudian N periode terakhir aliran kas yang diharapkan. Nah, usulan usaha dapat diterima jika hasil perhitungan IRR nilainya lebih besar daripada rate of return yang ditentukan. Sebaliknya, apabila nilai IRR lebih kecil daripada rate of return yang ditentukan, maka usaha ditolak. Kemudian selanjutnya mengenai profitability index. Nah, metode di sini menghitung perbandingan antara present value dari pendapatan dengan present value dari investasi dengan rumus sigma PV kas bersih dibagi dengan sigma PV investasi. Usulan usaha dapat diterima apabila nilai PI lebih besar daripada 1.
Nah, selanjutnya itu ada tahapan studi kelayakan bisnis nih. Yang pertama ada menemukan ide untuk mengembangkan bisnis. Nah, di sini kita dapat menggambarkan gimana ide bisnis dengan jelas. Jika teman-teman hanya punya perkiraan kasarnya, nah teman-teman ini bisa menambahkan secara detail. Misalnya mulai dari daerah yang menjadi sasaran bisnis. Jadi teman-teman bisa tahu nih sasaran konsumennya seperti apa. Yang kedua, teman-teman bisa mulai menganalisis bisnis. Seperti nantinya ketika bisnis sudah berjalan, bisa dianalisis nih apa aja keunggulannya, kekurangannya, terutama yang berkaitan dengan produk yang akan dijual. Jadi teman-teman nantinya bisa tahu produk mana yang kurang diminati dari konsumen itu sendiri. Yang ketiga, ketika teman-teman itu bisa memulai evaluasi dari keunggulan dan kekurangan itu tadi, teman-teman bisa melakukan evaluasi, terutama nantinya apakah evaluasi itu mampu mengatasi berbagai potensi hambatan yang ada. Kemudian masuk pada tahapan yang keempat, itu ada penentuan kelayakan. Nah, dari tahapan ini ketika bisnis dapat dikatakan layak, itu ketika evaluasinya mampu menunjukkan keunggulan bisnis untuk melampaui hambatan itu tadi. Nah, dari sini kita bisa mengambil keputusan untuk melanjutkan ide bisnis tersebut maupun menghentikan bisnis yang sudah ada. Selanjutnya perencanaan pelaksanaan. Ketika keputusan tadi sudah jelas, kita dapat merencanakan kapan akan memulai bisnis. Nah, di sini kita bisa menggunakan analisis studi kelayakan sebagai panduan untuk memulai bisnis. Selanjutnya pelaksanaan bisnis. Dari semua tahapan tadi, kita dapat melaksanakan semua bisnis kita. Tentunya kita harus melakukan evaluasi nih di setiap tahapan agar rencana setiap bisnis dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Theo. Oke, ngomongin soal etika nih. Aspek moral dalam etika bisnis perlu diperhatikan karena ini merupakan bagian yang sangat penting. Norma atau standar moral dalam berhubungan antar individu seharusnya terjalin harmonis tanpa ada kerugian di salah satu pihak. Etika dalam studi kelayakan bisnis dibagi menjadi 4. Yang pertama, etika peneliti kepada responden. Maksudnya apa? Karena ini ngomongin studi, maka tidak lepas dari research yang dilakukan. Dalam pengumpulan data, responden mendapat hak penuh atas kebebasan pribadi dari pendapat ataupun apapun yang disampaikan, sehingga tidak ada intimidasi dan paksaan. Hal itu akan berpengaruh pada subjektivitas pendapat oleh responden dan akan menunjukkan heterogenitas dari pendapat atau statement yang ada. Yang kedua, etika peneliti pada klien. Dalam suatu studi kelayakan bisnis, pertimbangan etis terhadap klien sangat perlu diperhatikan. Karena apa? Karena klien mempunyai hak atas penelitian yang dilakukan secara etis. Yang ketiga, etika peneliti pada asisten. Dalam penelitian, peneliti biasanya memiliki asisten peneliti, dan ukuran kode etiknya adalah bagaimana peneliti memperhatikan dan melindungi dari asistennya. Tidak etis apabila asisten ditugasi melakukan suatu wawancara atau melakukan pengumpulan data yang bisa membahayakan dari asisten itu sendiri. Yang terakhir, etika klien. Peneliti dan klien sama-sama memiliki hak dan tanggung jawab. Untuk tanggung jawab peneliti, salah satunya menjaga nama baik profesi dengan tidak mengutamakan kepentingan satu pihak. Terjadinya praktik perubahan data oleh peneliti atas request klien, di mana nantinya data akan dilihat menguntungkan ataupun menghilangkan bagian-bagian dari hasil analisis menurut perspektif klien, akan sangat tidak menguntungkan bagi profesi peneliti. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu manfaat studi kelayakan usaha. Nah, terdapat manfaat yang berguna bagi 5 pihak. Yang pertama, pihak investor. Jika hasil studi kelayakan yang telah dibuat ternyata layak direalisasikan, pemenuhan kebutuhan dan akan pendanaan dapat mulai dicari. Misalnya dengan mencari investor atau pemilik modal yang mau turut serta menanamkan modalnya pada proyek yang akan dikerjakan. Yang kedua yaitu pihak kreditur. Pendanaan proyek dapat juga dipinjam dari bank. Sebelum memutuskan untuk memberikan kredit atau tidak, perlu mengkaji ulang studi kelayakan usaha yang telah dibuat, termasuk mempertimbangkan sisi-sisi lain, misalnya tersedianya tanggungan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu pihak manajemen perusahaan. Studi kelayakan bisnis dapat dibuat oleh pihak eksternal perusahaan maupun pihak internal perusahaan sendiri. Yang keempat yaitu pihak pemerintah dan masyarakat. Penyusunan studi kelayakan bisnis perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena bagaimanapun pemerintah dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu bagi tujuan pembangunan ekonomi. Dalam menyusun studi kelayakan bisnis perlu juga dianalisis manfaat yang akan didapat dan biaya yang akan ditimbulkan oleh proyek terhadap perekonomian nasional. Oke, jadi itu tadi sedikit materi mengenai studi kelayakan bisnis. Sampai jumpa di topik-topik berikutnya bersama Powud Podcast Semrawut. Goodbye and see you.